umur berapa, sekolah di mana, klub favoritnya dia apa. Misalkan dia favoritnya MU, ya. Minggu kemarin siapa di sini yang suka MU kemarin menang atau kalah? Menang lawan Liverpool. Wah, Anda pas telepon jangan ngomong juara dulu, betul? Telepon, wah Pak, MU kemarin menang ya Pak. Oh iya, senang banget. Wah, jualannya gampang, masuk akal. Tanya dulu, jangan ikut dengan saya. Masuk akal. Saya praktek Bapak Ibu. Saya diundang berbagai perusahaan untuk in-house training Bapak Ibu. Isi seminar seperti ini Bapak Ibu di berbagai perusahaan. Kebetulan ini awal tahun banyak kick-off meeting Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu, belum lama, kurang lebih 4 hari yang lalu saya diundang ke Balikpapan Bapak Ibu untuk mengisi seminar salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Bapak Ibu kick-off meeting semuanya, direkturnya, manajernya dan sebagainya. Sebelumnya saya sudah meeting dengan salah satu direkturnya. Dengan namanya Bapak Ibu. Ketika saya ketemu dengan direkturnya, ya, saya tanya, anak Bapak namanya siapa? Ya, salah satu presiden Amerika Serikat lebih namanya. Saya sebut aja Obama. Oke? Namanya siapa? Obama. Itu sudah beberapa minggu sebelum training. Pas training saya ketemu lagi. Halo Pak, gimana kabarnya Obama? Kira-kira senang atau biasa aja? Senang, baru anakku kasih aja sama anak saya. Bagus? Bisa dipraktekkan? Masuk akal? Lagi-lagi angkat tangan-tangannya, tangan jarinya ya sama-sama. Masuk akal. Ya, yang pertama Bapak Ibu bangun hubungan dengan sama-sama katakan kas. Teman. Yang kedua Bapak Ibu, yakin dan menguasai produk yang dijual. Sama-sama katakan yakin dan menguasai produk. Supaya ini pakai gerakan ya. Tangannya bergerak, angkat tangannya dulu. Sama-sama. Yakin dan menguasai produk. Sekali lagi sama-sama. Yakin dan menguasai produk. Yang ketiga Bapak Ibu, yang membangun kebutuhan sama-sama. Membangun. Kata-kata begini. Sama-sama. Membangun kebutuhan. Kalau tidak betul dibangun kebutuhannya. Sip. Saya juga sering Bapak Ibu diundang berbagai developer untuk seminar seperti ini. Tapi langsung ke customer. Semua customer Bapak Ibu agent bawa customer langsung Bapak Ibu saya closing mereka dulu. Saya presentasi tentang produknya, saya pelajari, saya yakin, saya presentasi, saya yang closing dulu. Menarik? Ingat Bapak Ibu closingnya sangat banyak. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama strateginya. Mau siap? Oke ya. Nah Bapak Ibu, investasi apa yang paling diminati tahun 2016? Properti, pada agent properti ngomongnya begitu. Properti, oke. Ya, dalam situasi krisis ekonomi tidak ada yang lebih aman selain investasi properti. Tidak ada yang sama-sama itu tidak ada yang lebih aman dari investasi properti. Tahu dulu ya. Ini siapa? Robert T. Kiyosaki. Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki pengarang buku Rich Dad Poor Dad itu. Ya. Siapa yang tahu Robert Kiyosaki ini suka banget sama properti, dia punya properti banyak. Kira-kira siapa yang tahu Robert Kiyosaki punya properti berapa banyak? Yuk, berani, ayo harus berani. Tebak-tebak aja deh, ayo, berapa? Banyak, iya. Bu, tebak Bu. Berapa? 18. Oke. Berapa Pak? Dikit, dekat lagi. 5 triliun. Jumlah propertinya. 20. Nah, Robert Kiyosaki jumlah propertinya 15 kali 100. Berapa? 1.500 Bapak Ibu ya. Dia suka sekali sama properti. Ya. Nah, kenapa properti Bapak Ibu? Ya, yang pertama sama-sama katakan properti kebutuhan primer. Ya. Tempat tinggal kebutuhan primer. Ada nggak di sini yang tidak pakai tempat tinggal? Boleh? Tidurnya di hutan gitu, nggak ada ya? Nggak ada Bapak Ibu. Sekarang zaman modern semua orang ingin tinggal, ada rumah tinggalnya. Sama-sama katakan kebutuhan pokok. Ya supaya ingat semua. Kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan properti Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kebutuhan primer. Tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya saya mau bahas yang namanya backlog. Sama-sama katakan backlog. Kekurangan kebutuhan tempat tinggal Bapak Ibu. Nah, jadi kekurangan kebutuhan tempat tinggal artinya begini. Tempat tinggal yang dibutuhkan ya dengan tempat tinggal yang diproduksi apa yang tersedia ketinggalan. Banyakkan
orang yang tidak punya tempat tinggal dibanding properti yang tersedia. Jadi permintaannya tinggi sekali ya. Begini datanya begini Bapak Ibu. Tahun 98 backlog rumah 5,5 juta. Banyak? Kira-kira makin kesini makin berkurang atau makin nambah? Makin Bapak Ibu dalam produksi rumahnya. Orang yang tidak punya rumah makin banyak, jumlah penduduknya nambah, betul ya? Jumlah penduduk nambah Bapak Ibu, tanahnya cuma segitu-segitu aja, betul ya? Propertinya cuma segitu-segitu aja, penduduknya nambah terus Bapak Ibu. 2004 7 juta, 2009 naik jadi 11 juta. Ya, ini menurut pengamat properti Pak Panangyang Simanjuntak, pakar properti di Indonesia, one of the best. Ya. Nah, terus berikutnya data dari BPS tahun 2010 naik jadi 13,6 juta. Makin banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa buat bahan presentasi dan membangun kebutuhan, meyakinkan customer apa produk ini aman gak sih? Ada yang begitu ya? Banyak. Nah, tugas Anda Bapak Ibu kalau tahu strateginya maka mudah. Ya, makin banyak kok yang butuh rumah. Prediksi 2016 sekitar 17 sampai 18 juta. Dan setiap tahun dulu 1, 2, 3, seperti. Nanti kalau gitu kalau Instagram saya aja atau saya bisa upload, oke? Sip, silakan di copy dulu ya. Oke, nah dalam setahun backlog bertambah 700 sampai 800 ribu, kurang lebih sekitar begini. Nambah terus, bukan berkurang, nambah. Developer Bapak Ibu bikin tempat tinggal, sudah usaha kerja keras tetap ketinggalan Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Ya, artinya apa? Demandnya naik, supply-nya tetap. Apa yang terjadi? Ayo ekonomi, harga naik itu terjadi. Ya, jadi ini kebutuhan primer sangat aman, bahkan permintaan terus naik, jadi tidak mungkin tidak aman. Masuk akal, angkat tangannya naik ucapkan dari itu kata saya, masuk akal. Masuk. Lanjut ya. Nah, ini yang kedua, kenapa properti baik untuk jantung, Bapak Ibu ya, resiko relatif rendah dan tidak menyita waktu. Ya, mohon maaf saya bandingkan dengan salah satunya kemarin ledakan di mana ini? Ledakan di Sarinah IHSG anjlok 1,12%. Ini jam 11.32. Kejadiannya jam berapa? 10.50. Belum sampai 1 jam langsung anjlok 1%. Wah! Memang Indonesia bisa dikatakan sangat diberkati Tuhan. Amin. Kebetulan Bapak Ibu, kebetulan saya Tuhan yang tahu ya. Ketika kejadian itu apa yang terjadi? Ada polisi-polisi yang lagi makan dekat situ di kafe. Ada juga Bapak Ibu polisi banyak Bapak Ibu lagi ngapain? Lagi sebetulnya mau apa namanya? Mengawal demo Bapak Ibu. Tapi demonya nggak jadi. Ya, akhirnya polisinya balik ke situ Bapak Ibu. Ya, ketika bom meledak, terorisnya bingung, polisinya kok banyak? Nah, kasihan dia gitu ya. Kena dia akhirnya. Akhirnya apa? Teratasi dengan baik. Indonesia mendapat pujian dari luar negeri Bapak Ibu. Kami tidak takut, responnya bagus ya. Ya, bakar masih ada yang bakar sapi. Ya, pasti ingat ya. Keep calm and bakar sate Bapak Ibu. Ya, itu yang terjadi. Ya. Tapi sebetulnya masih ada yang lebih menakutkan daripada ISIS Bapak Ibu. Ya, masih ada yang lebih menakutkan. Sepatunya Bapak Ibu ya luar biasa ya. Foto ini. Ya, foto dulu ya. Taruh kaki di sini tidak sopan ini. Itu lebih berbahaya Bapak Ibu. Bercanda ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda lagi punya investasi di saham misalkan, kalau dia ada sesuatu jendela turun satu bulan, nanti tak jantungnya Bapak Ibu. Ada kan? Gimana kalau turunnya segini Bapak Ibu? 4%. Tahun lalu ini Bapak Ibu ya. Tahun lalu 29 April 2015 ya, IHSG turun 4. Bapak Ibu lihat angkanya 5.100 poin. Hari ini IHSG berapa? Indeks harga saham gabungan. Bahasa gampangnya rata-rata harga saham lah gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu harga saham 4.500. Naik atau turun? Turun ya. Tapi ini saya tidak bilang jelek Bapak Ibu. Ini tetap bagus, banyak orang investasi. Tapi kalau jantung Anda nggak kuat, mendingan properti aja. Sip? Menenangkan, ya happy, ya hasilnya selalu bagus ya. Oke. Ada uang sewanya lagi, dapat bisa disewakan. Sip ya? Harganya naik, terus bisa disewakan, dapat duit, dapat cash flow ya. Oke. Nah, sekarang tangannya begini dulu dong, tangannya begini dulu. Ya semuanya sebelum saya lanjut, tangannya begini dulu. Yo, supaya seger Bapak Ibu ikuti tangannya, ikuti kata-kata saya. Semangat, boy! Ayo kita sebelahnya, yang lain ingatkan sebelahnya supaya semangat. Semangat, boy! Ya.
begitu ada terjadi, Bapak Ibu, kok jeber, apa yang terjadi? Orang-orang takut, Bapak Ibu, uang-uang lari dari saham, Bapak Ibu ditarik semua, jadi harganya langsung turun. Kalau properti bisa nggak begitu? Oh, begitu gua langsung, saya mau jual, cepat bisa nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi lebih aman, sip ya? Nggak mungkin harganya langsung turun begitu enggak, Bapak Ibu ya. Oke, nah, jadi sangat aman properti ya. Nggak mungkin anjlok dalam hitungan detik atau jam. Ya, kalau tahun 2008 Bapak Ibu krisis paling kacau Bapak Ibu di Amerika, Lehman Brothers harga saham Bapak Ibu dari harganya tinggi turun sampai nggak ada harganya sampai nol. Mari, jadi Anda tadinya punya aset tiba-tiba jadi nol, itu sama berharganya saham Anda dengan kertas toilet Bapak Ibu ya. Lebih mahal kertas toilet harusnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini yang terjadi kalau di saham. Tapi tetap bagus nggak? Tetap bagus kalau Anda tahu caranya. Ya, oke. Ya, bandingkan dengan saham, emas juga kurang bagus ya. Beberapa tahun terakhir emas harganya segitu-segitu aja nggak naik-naik ya. Terlalu biasa. Karena memang emas bukan kebutuhan pokok. Ya, wajar saja Bapak. Tapi tetap emas juga secara jangka panjang juga lumayan gitu ya. Oke ya. Nah, hanya dalam situasi tertentu di mana? Nah, ini Bapak. Mungkin Anda pernah dengar ada Pak, properti turun tahun 2008 Pak di Amerika. Itu krisis ekonomi sangat parah. Pertanyaannya mungkin nggak terjadi di sini. Saya jelaskan supaya Anda tambah yakin. Siapa yang mau tahu? Angkat tangan katakan saya. Siapa yang mau tahu banget angkat tangan dua katakan saya. Oke ya. Nah, di Indonesia gimana Bapak Ibu? Jumlah kredit di Indonesia hanya 3% dari PDB, produk domestik bruto. Ya, plus ada aturan pemerintah loan to value. Ya, kalau beli properti pertama DP-nya 20%, properti kedua 30%, properti ketiga dan seterusnya. Bapak Ibu jadi orang tidak bisa spekulasi sembarangan, betul? Kalau dulu Bapak Ibu DP semua jumlah banyak, wah gitu ya. Terus cicil nggak kuat jeger, nggak kuat bayar barang-barang itu terjadi di Amerika. Nah, kenapa Amerika bisa seperti itu? Itu pun harganya sempat turun, tapi balik lagi naik sekarang sudah jauh lebih naik. Jauh lebih tinggi. Kenapa? Di Amerika seperti ya. Uang beredar di Amerika kurang lebih 3 triliun US dollar. Kurang lebih berapa? Nah, hutangnya Bapak Ibu, jumlah kredit itu 50 triliun dollar. Jauh lebih besar. Jadi begitu nggak bisa bayar barang jeger, crash, loh. Tapi properti cuma turun sedikit, saham lebih parah, jauh lebih parah Bapak Ibu. Tetap yang teraman adalah properti Bapak Ibu yang teraman ya, sangat aman. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang ketiga, kenapa properti ini yang terpenting Bapak Ibu, ini bukti paling nyata. Kenapa properti? Bank sangat suka dengan pinjaman investasi properti. Ya, kredit apa yang paling panjang Bapak Ibu? Ya, properti. Mobil berapa tahun? Ya, 5 paling ya. Bisnis berapa? 5 tahun dan katakanlah ya. Kalau properti ya, bisa dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 20 sampai kiamat, betul? Terlalu panjang gitu ya. Jadi properti begitu panjangnya kenapa? Karena bank tahu properti itu aset yang real, kebutuhan primer, nyata, aman. Jadi bank berani, betul? Berani panjang-panjang ya. Nah, terus kalau Anda mau kredit buat bisnis, saya mau bikin bisnis nih, bisnis saya bagus. Anda maju ke bank. Ya, oke, disetujui. Kira-kira perlu apa? Agunan, betul ya? Agunannya apa? Properti. Bank sekali lagi minta mana propertinya? Ya, agunan propertinya mana? Bank perlu jaminan properti yang paling aman bisa dipercaya properti. Tepuk tangan dulu dong buat properti ya. Tepuk tangan kasih suara. Yeay. Oke, very good ya. Nah, ya, jadi properti paling dipercaya begitu ya. Nah, prediksi terus gimana kondisi perekonomian di Indonesia tahun 2016 gimana di bidang properti? Bagaimana di 2016 ya? Nah, ini kita akan ketemu dengan yang namanya apa? Masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi Bapak Ibu nanti ya Indonesia akan kedatangan banyak sekali orang dari negara lain. Bapak Ibu kurang lebih di Asia Tenggara ada 625 juta orang yang bebas masuk ke Indonesia, mau kerja, mau bisnis. Kira-kira yang namanya orang di sini Bapak Ibu. Ya, mereka banyak sekali orang ke sini, mau kerja, mau bisnis dan lain-lain, mau cari pacar mungkin gitu ya. Kira-kira butuh apa? Tempat tinggal ya, entah dia beli, entah dia sewa, betul? Nah, apa yang terjadi? Harga sewanya ketika banyak yang minta, asing masuk jebret, apa yang terjadi? Permintaannya naik, permintaan sewa naik, permintaan properti juga akan naik ya. Nah, jadi akan lebih banyak warga asing yang tinggal di Indonesia nanti Bapak Ibu, sehingga permintaan sewa naik, pembelian tempat tinggal pasti akan
naik ya. Kalau pembeliannya naik, apa yang terjadi? Harga properti juga akan merangkak ya. Nah, ini kabar gembira berikutnya. Total 174 negara bebas visa kunjungan ke Indonesia. Jadi ada hampir seluruh negara sedunia Bapak Ibu bebas Indonesia, bebas visa. Mereka bisa datang ke sini. Tempat tinggal, ya masa tinggal di jalan gitu ya. Mereka butuh tempat tinggal bebas, mau datang kapanpun tinggal beli tiket jalan berangkat ya. Menarik? Ya, jadi sangat bagus ya, properti di Indonesia sangat hot ya. Nah, terus berikutnya, ini koran bisnis Indonesia, Presiden restui hak pilih WNA Bapak Ibu ya. Ini ya, korannya sama Bapak Ibu ya. Akhirnya kompas.com Anda boleh browsing tentang berita properti. Akhirnya orang asing diizinkan memiliki hunian di Indonesia. Artikelnya saya tulis nih Bapak Ibu, saya copy paste ini ya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani, telah apa? Menandatangani Bapak Ibu ya. PP Peraturan Pemerintah Tahun 103 Bapak Ibu tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing. Apa yang terjadi? Asing boleh punya properti. Apa yang terjadi? Berarti permintaannya naik ya, banyak yang mau beli, asing boleh beli, akhirnya boleh beli. Oke, akhirnya pada mau beli, apa yang terjadi? Permintaannya naik. Kalau permintaannya naik, harganya naik ya. Seperti itu simpel sekali ya. Ini tanggal 22 bulan 12 ya, sudah bulan lalu kejadiannya. Nah, berikutnya Jokowi ancam keluarkan, jadi berikutnya nih kabar gembira berikutnya. Jokowi ancam keluarkan jurus turunkan bunga kredit. Ya, ini okezone.com ya. Kata-katanya begini Bapak Ibu dalam artikelnya. Presiden Joko Widodo menginginkan agar tingkat suku bunga kredit Bank Indonesia 4 hingga 6%. Saat ini berapa? Saat ini Bapak Ibu 11 hingga 13%. Kira-kira, oke saya mau tanya ya. Kira-kira kalau bunga kreditnya turun, kira-kira apa yang terjadi? Ya, bunganya turun. Wah, bunganya turun. Anda kalau belanja lebih suka harga tinggi atau pas lagi diskon? Lagi diskon ya, lagi turun tiba-tiba rame gitu. Lihat Bapak Ibu kalau lagi lebaran, kalau lagi Natal dulu, lagi tahun baru, mau diskon juga rame dulu. Rame orang pada berbondong-bondong beli. Sama juga dengan properti. Begitu turun bunganya Bapak Ibu akan terjadi. Yang lagi nahan beli properti, tiba-tiba, wah, sudah semuanya keluar kelaparan dulu. Hati-hati. Masuk akal. Anak-anaknya akan jahilin tidak akan saya. Masuk akal. Oke, lanjut ya. Nah, jika bunga bank turun, maka permintaan kredit properti akan naik, maka harga properti juga akan ikut naik. Nah, terus berikutnya, tips membeli apartemen yang mempunyai masa depan. Sama-sama katakan, masa depan. Masa depan. Yang cerah, yang menggembirakan. Ya. Nah, bagaimana memilih lokasi yang mempunyai masa depan? Ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya beli properti begitu senangnya saya hobi beli properti Bapak Ibu. Saya tahu juga mana yang mulai belajar. Oh, mana yang bagus, mana yang enggak. Ya, pernah salah juga nggak? Pernah gitu ya. Jadi karena pernah salah, pengalamannya juga ada. Ya, nah yang paling penting apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan lokasi. Ya. Bulan November kemarin saya diundang, tadi sudah diceritakan musika sedikit, saya diundang training oleh Semen Gresik Bapak Ibu ya, di Shanghai Hangzhou. 3 minggu saya di sana nggak pulang. 7 kali seminar saya Bapak Ibu di sana. 3 minggu nggak pulang, sekali jalan-jalan, juga jalan-jalan dibayarin gratis, dibayar lagi gitu ya, enak Bapak Ibu. Tapi 3 minggu di luar negeri kelamaan. Ya, nah waktu saya jalan-jalan ke Shanghai, jadi Shanghai Hangzhou, bolak-balik saya, Shanghai Hangzhou, kotanya bagus, Shanghai juga sangat bagus. Di Shanghai, ya saya diceritakan oleh tour guide-nya. Jadi ini ada Shanghai, ini kota Shanghai, ada namanya sama-sama katakan Puxi. Puxi itu sebelah baratnya sungai. Ya, nah terus ada namanya sungai Waktu kalau salah namanya, saya lupa namanya Waktu. Terus di sebelah sana namanya Pudong, sama-sama katakan Pudong. Nah, ini kota bisa dikatakan kota lamanya lah. Semua tempat wisata banyak di sini. Tapi di sini juga ada, ya. Nah, yang namanya Pudong ini bahasa Chinese Pudong, saya baru belajar. Pudong, sama-sama katakan Pudong. Ya, Pudong ini dibangun baru 20 tahun yang lalu. Sementara kota yang sini sudah ribuan tahun. Ya, di sini baru mulai dibangun kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, yang di sini Bapak Ibu lebih semerawut lah dibanding yang ini. Ya, di sini dibangun Bapak Ibu 20 tahun yang lalu, dibentuk sangat rapi Bapak Ibu. Pearl Tower di sini, Shanghai Pearl Tower. Apa yang terjadi? Ya, harga properti di sebelah sini Bapak Ibu
lebih mahal daripada yang di sini. Menarik? Padahal di sini dibangun belakangan, tapi dibangun lebih rapi, semuanya rapi. Nah, terus Bapak Pudong itu dekat sama airport dan kotanya bagus. Alam Sutra dekat nggak sama airport? Dekat juga Bapak Ibu ya, ada kesamaan. Nanti bahkan akan dibangun tol langsung ke dari Alam Sutra langsung ke airport, tolnya langsung nanti ya, sedang dibuat itu tolnya. Ya, nah Bapak Ibu, bagaimana dengan Indonesia? Ini kota apa? Siapa yang tinggal di Jakarta boleh angkat tangan? Ya, nggak ada nih, nggak mau ngaku. Ini apa namanya? Macet, betul? Ini siang, nggak pagi, nggak malam, ya, oh ya, dahsyat sekali. Ya, layak nggak buat tinggal? Ya, tidak terlalu layak gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu, ini apa? Banjir depan Mall Kelapa Gading, Bapak Ibu ya. Mall banjir Bapak Ibu ya. Terus malam, enggak, ya ini juga ya depan Untar ya. Jadi pemandangan seperti ini dulu 5 tahun sekali, betul? Lama-lama kok makin cepat, 2 tahun sekali, lama-lama tiap tahun Bapak Ibu ya. Kenapa ya? 40% wilayah di Jakarta ada di bawah laut. Ini berita Bapak Ibu tahun 2011 ya. Tahun 2014 beda beritanya. 45% naik 5% lebih. 45% tanah di DKI di bawah permukaan laut. Jadi Pak Ahok mau hilangkan banjir tidak mudah, tantangannya sangat banyak, tidak mudah ya, karena sudah di bawah laut. Harus budgetnya ekstra besar, ekstra keras, Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi bagaimanapun beliau tetap sekalian begitu luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Ahok ya. Tepuk tangan dari suara, yeay. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini liputan 6 tahun 2013. Dahsyatnya, anjloknya tanah Jakarta terangkat dari luar angkasa dan sebagainya. Intinya tidak terlalu bagus. Seperti Bapak Ibu tadi masih ingat ya, ada Puksi, ada Pudong. Puksi itu tidak banjir Bapak Ibu, tidak macet. Macetnya sedikit lah. Kenapa? Karena MRT di sana itu 16 koridor. Ya, bagus sekali ya, maksudnya nambahnya cepat Bapak Ibu, bagus ya. 16 koridor, puas kemana-mana ada MRT loh, enak banget. Jadi macet tidak terlalu macet. Ya, tapi harganya lebih bagus. Bagaimana dengan Alam Sutra? Jadi Bapak Ibu ini tips, ikuti kata-kata saya. Membangun kebutuhan, kita menciptakan masalah buat customer gitu. Mereka nggak punya masalah, kita bikin punya masalah, tapi kita kasih solusi. Kita kasih apa? Ya, nggak tinggal di Jakarta banjir macet. Solusinya pindah ke Tangerang Selatan ya. Nah, Tangerang Selatan solusi ya. Nah, Alam Sutra kenapa? Tapi kenapa Tangerang Selatan pilihnya Alam Sutra? Why? Ya. Yang paling dekat ke Jakarta adalah Alam Sutra dibandingkan yang lainnya, dibanding Gading Serpong, dibanding Lipo Karawaci, dibanding BSD dan sebagainya. Lebih dekat, Alam Sutra paling top. Sip? Yaitu alasan pertama. Ya, sama-sama katakan, beli properti. Yang paling penting, lokasi. Yang pertama, kedua, lokasi, ketiga, lokasi dekat udah kan, udah menang. Mau diapain, mau dipindah nggak bisa, betul? Ya, mau dipindah jadi lebih dekat, cobain aja gimana caranya, ya. Gak bakal bisa, ya. Oke, ya lanjut ya. Nah, jadi letaknya di CBD-nya tadi saya sudah tidak perlu berlama-lama di sini, ya. Nah, sama-sama katakan fasilitas yang sudah ada. Ini Anda bold kalau Anda jualan, ikuti kata-kata saya. Fasilitas yang sudah ada. Di bold ya, sudah ada, bukan nanti akan dibangun mall di timur, bukan. Sudah ada. Nanti akan dibangun IKEA, bukan. Sudah ada, bukan future plan, tapi sudah ada. Itu cara jualannya Bapak Ibu. Ya, memanage, meyakinkan customer, bukan akan, tapi sudah Bapak Ibu ya. Sudah ada. Ya, Mall Living World Bapak Ibu ya, mallnya keren sekali, salah satu yang terbaik di Tangerang Selatan. Tepuk tangan dulu dong buat Living World Bapak Ibu ya. Oke ya. Mallnya keren sekali, dekat banget, tinggal jalan, betul? Ya. Dan apartemen, Noble Apartemen, lokasinya di mana? Di Boulevard Alam Sutra. Pengalaman di Kelapa Gading, Bapak Ibu. Di boulevardnya, harga propertinya naik bukan main, Bapak Ibu, naiknya luar biasa. Karena itu memang jantungnya. Kalau beli di tempat yang tepat, apalagi dekat sama mall, biasanya sangat bagus ya. Nah, terus ini Bapak Ibu ya, sekitar 3-5 menit naik mobil ada Mall Alam Sutra, gede banget Bapak Ibu. Ingat, ini sudah
Ada, bukan akan, tapi sudah ada model besar sekali, sudah kelihatan begitu besarnya. Wah, ini jalan dari ujung ke sini capek juga begitu ya. Sudah nyobain saya begitu. Lumayan capek ya. Karena besar sekali begitu ya. Terus berikutnya sekolah, Santa Lorencia luas 11 hektar begitu ya, preschool sampai senior high school begitu. Ya, tinggal jalan dikit, tuk nyampe. Enak? Enak ya. Oke, ya terus berikutnya The Flower Bridge seberang Bapak Ibu ya. Seberang kita nih Bapak Ibu. Ya, tempat makan ahoy enak-enak Bapak Ibu, banyak makanannya. Asoy-asoy ya. Itu kalau malam biasanya ramai banget, apalagi kalau liburan, wah, ngantri makan di situ ya. Oke. Saya juga suka makan di sini. Terus berikutnya IKEA, salah satu perusahaan furniture nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Cabang pertamanya di Indonesia ada di mana? Tepuk tangan dulu buat Alam Sutra dan IKEA Bapak Ibu ya. Jadi IKEA saja Bapak Ibu, perusahaan dari Swedia, furniture terbesar Bapak Ibu, milihnya di Alam Sutra. Ya, cabang pertama, dekat dari Jakarta Bapak Ibu ya. Nah, ya bagus sekali. Terus Bapak Ibu, ini kabar gembira berikutnya, ada Universitas Bidang Nusantara Bapak Ibu, ini sudah ada Bapak Ibu, luas bangunannya 20.000 meter dari 60.000, jadi sudah jadi 20.000 kurang lebih. Ya, yang akan dibangun 60.000. Terdiri dari 21 lantai di atas lahan seluas 5 hektar Bapak Ibu. Bayangkan masuknya nanti bakal berapa ribu di sini Bapak Ibu. Efeknya apa buat apartemen Anda? Kira-kira Bapak Ibu mahasiswa biasanya sewa ngekos Bapak Ibu, tinggal di apartemen asik, sip. Ribuan orang tinggal di apartemen dan mahasiswa biasanya nambah terus Bapak Ibu. Setahun bisa sekian ribu nambah, bukan berkurang tapi nambah. Betul? Karena ada mahasiswa abadi di sana. Lulus ya, nambah terus ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Potensi sewanya jadi besar sekali ya. Terus Bapak Ibu, ini di Alam Sutra yang nggak ada di tempat lain, belum ada di tempat lain Bapak Ibu ya. Baru bakal dibuat di Bandung. Ada namanya Panic Button atau Emergency Button yang baru bikin juga di Bandung di tempat kami Bapak Ibu. Itu pun kalau nggak salah belum jadi. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Masih proses. Di Alam Sutra sudah ada Bapak Ibu. Jadi ada panic button di setiap berapa ratus meter ada panic button. Kalau Anda dirampok atau dicopet atau diapain gitu ya, atau misalkan Anda mohon maaf Bapak Ibu, bukan Anda lah ya, ada orang yang nyakit jantung Bapak Ibu, ya, terus tiba-tiba lagi lari, lagi jogging, tiba-tiba jantungnya kabur Bapak Ibu, terus dia pencet panic button, plak, Bapak Ibu, ada di CCTV semuanya Bapak Ibu seperti ini ya, jadi semuanya termonitor dengan sangat baik seperti ini. Tepuk tangan dulu dong buat Alam Sutra ya. Luar biasa lokasinya, luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa. Berikutnya pepohonannya rindang. Ya, Anda bisa lihat keluar, nanti luar lihat pohon-pohonnya, Bapak Ibu rindang ya. Jadi ini bukan perumahan masih baru, ya pohonnya baru tumbuh pohonnya rindang 10 tahun lagi lama, betul? Ini sudah rindang, Anda mau jogging enak banget seperti ini, rata-rata seperti ini Bapak Ibu ya. Terus sudah seperti ini dirasa pepohonannya rindang ya. Terus ada supralupnya Bapak Ibu ya, ada transportasi massal Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada nggak Kopaja di depan? Metro Mini, angkot, ya, yang ada supralup ya. Jadi diadopsi dari luar negeri sana Bapak Ibu yang sudah sangat canggih Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta ada busway, tapi busway-nya suka masukin juga ya sama mobil biasa ya, jadinya tidak terlalu cepat juga, nantinya lama. Kalau di sini jauh lebih enak. Anda bisa cobain sekali naik goceng gitu ya. Anda mau yang per hari bisa, Anda dibayar lebih mahal sedikit per hari ya. Goceng Bapak Ibu, goceng sudah bisa jalan-jalan Bapak Ibu ya. Ya, sepertinya Pak Lim ngerti goceng doang ya tadi. Goceng gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sehingga apa terjadi karena fasilitasnya begitu bagus, Alam Sutra Anda boleh cek di BPM dan itu harga namanya paling tinggi. Ya. Oke. Nah, berikutnya, terus kalau tol gimana? Jaraknya 3-5 menit dari pintu tol, ya. Alam Sutra jaraknya hanya 3 ini lokasinya 3-5 menit dari pintu tol, ya. Nah, dari tol Alam Sutra paling murah juga, betul ya? Paling murah. Dari sini mau ke Kebun cuma bayar 5.500, ya, kurang lebih 5.500, betul ya? Udah naik lagi belum? Saya lupa kalau dari Serpong, Anda mau ke Jakarta minimal bayarnya 19.500. Ya, dari Serpong Anda mau ke Jakarta bayarnya 19.500, belum nyampe ke Kebun. Ya, Anda kalau mau lagi nambah lagi 3.000 rupiah. Ya, bayangkan kalau dari Serpong
Anda mau ke Jakarta bolak-balik dari BSD Serpong ya, bolak-balik sekali jalan 19.000, balik lagi 19.000, 40.000. Kalau kerja di Jakarta, biaya tolnya 1 bulan sekitar 1,2 juta, baru biaya tol belum bensin ya. Bayangkan ya, luar biasa ya. Jadi secara harga tol murah Bapak Ibu ya. Terus pilihannya banyak. Anda nanti bisa ke arah PIK gitu ya. Bisa Lingkar Luar Barat, JLB, Jalan Lingkar Luar Barat, atau lewat yang arah Meruya, Ciledug, Bapak Ibu, yang ke selatan Bapak Ibu. Jadi tolnya juga sangat bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Nobel ya, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Nah, terus yang membuat customer lebih yakin untuk beli apa? Yang membuat customer lebih yakin untuk membeli produk kita, sama. Sorry. Lanjut. Maaf ya. Oke. Nah, yang membuat customer lebih yakin untuk membeli produk kita, yaitu cek 1, 2, 3. Ini yang membuat customer lebih yakin. Kalau saya jualan masal seperti ini, saya akan bilang ini, ya. Mantap. Supaya ingat Bapak Ibu gini, ya ibaratnya mirip lah seperti cara jualan asuransi gitu ya. Tapi lebih keren, nanti saya akan kasih lihat. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya begini Bapak Ibu ya. Nah, sama-sama kenal. Perhitungan kenaikan aset properti. Ya. Nah, keuntungan membeli properti ada 3C plus 1G, sama-sama katakan. 3C, 1G. Ya, jadi adalah capital gain, sama-sama capital gain. Kenaikan harga ya, harganya naik. Yang kedua sama-sama katakan cash flow. Dari sewa, dari apanya? Dari sewa, Anda bisa sewakan harian, bisa sewakan bulanan gitu ya, tergantung pada posisi apa. Ya, terus yang ketiga C, sama-sama katakan C. Kolateral. Ya, jadi Bapak Ibu ya, properti Anda sertifikatnya bisa disekolahkan supaya tambah pintar. Sip. Kalau Anda butuh uang Bapak Ibu ya, jangan khawatir Anda bisa sekolahkan supaya pintar. Masuk akal. Angkat tangannya dulu sampai kedainya ikuti kata-kata saya. Masuk akal. Yang keempat, G-nya adalah ya, sama-sama katakan. G-nya gengsi. G-nya apa? Gengsi. Itu apartemen gua di Nobel. Keren. Fasilitas lengkap, bawahnya ada plasanya, lokasi jantung. Jantung alam sutra dekat sama living world ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Anda semua ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya hitungkan ini Bapak Ibu, ya sudah diminta satu kali untuk NUP Bapak Ibu ya. Kita akan NUP sebentar, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya yakin Anda di belakang Anda database Anda banyak, betul ya? Punya database banyak. Terus berikutnya Bapak Ibu, di alam sutra ini harganya mulai harga 500 jutaan, menurut saya sangat terjangkau. 2 tahun lalu ada apartemen baru di launching di sebelahnya persis Bapak Ibu, itu habis. Harganya 500 jutaan 2 tahun lalu. Jadi kalau sekarang harganya 500 jutaan, harganya sangat bagus, sangat bagus. Yang sebelahnya sudah 700 Bapak Ibu. Sebelahnya lagi Bapak Ibu, ada apartemen harganya mulai 1,6 miliar. Ya. Jadi harganya Gernabel pasti akan merangkak, akan naik secepat kali Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, kalau Anda mau action, silakan action. Saya kasih waktu silakan kepada Master of Ceremony untuk. Terima kasih tepuk tangan kayak besok koordinator kita udah Pak Christian Adrian, terima kasih Pak. Ini kayaknya agent kita sudah nggak sabar, karena bayarnya udah nanya, udah bisa belum NUP, bisa NUP belum? Nah, takut kehabisan ya? Takut habis. Banyak kayak kita bilang yang pendapatnya aja udah 700 juta, apalagi ini 500 ribu, kayaknya 500 juta kayaknya gampang banget. Harus action ya, karena bisa responsibel ya. Betul, untuk saya akan undang Ibu Indah silakan Bu, tepuk tangan untuk Ibu Indah untuk bisa menjelaskan bagaimana sistemnya untuk bisa mendapatkan NUP pembelian untuk The Noble Apartment.